Kembali lagi adik-adik, mahasiswa farmasi dimanapun berada. Kali ini saya Profesor Apoteker Dr. Ernad Imadi Agus Gelgel Wirasuta, MSc dari Farmasi MIPA Universitas Udayana. Kali ini Bapak menyampaikan materi dengan judul analisis kualitatif senyawa obat. Dalam materi nanti kita akan bahas bagaimana metode alkemi atau metode kimia konvensional dimanfaatkan dalam menganalisis senyawa obat dalam fokus mengidentifikasi dari senyawa obat dan juga melakukan pemastian dan uji kemurnian atau uji impurities dimanfaatkan dalam monografi farmakopi. Pada akhir kuliah nanti Bapak akan bandingkan metode alkemi dengan metode instrumental. Nah, sehingga adik-adik akan mendapat wawasan sebagai bahan pembelajaran calon apoteker nantinya. Baik, kita lanjut. Pada awal slide Bapak ingin menjelaskan analisis kualitatif senyawa obat dalam farmakope Indonesia. Nah, kita lihat dalam farmakope Indonesia ada uji identifikasi, yaitu uji di bawah judul identifikasi pada monografi dimaksudkan sebagai suatu cara untuk membuktikan bahwa zat mempunyai identitas yang sesuai dengan yang tertera pada etiket. Nah, artinya seorang farmasi wajib melakukan identifikasi dari suatu senyawa yang tertera dalam suatu etiket. Misalnya, ketika kita bekerja di industri farmasi, datang suatu obat dalam bentuk bulk yang berjudul paracetamol. Nah, seorang farmasis wajib melakukan identifikasi apakah serbuk putih itu memang benar paracetamol. Nah, bagaimana cara melakukan uji identifikasi akan ditetapkan di dalam masing-masing monografi dari suatu obat di dalam farmakope Indonesia. Tata caranya lebih jelas nanti kita akan pelajari. Di samping uji identifikasi ada uji senyawa asing dan cemaran. Yang dimaksud dengan pengujian ini adalah pengujian terhadap adanya senyawa asing dan cemaran yang dimaksud untuk membatasi senyawa tersebut sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi bahan pada kondisi penggunaan biasa. Pengujian yang tidak tertera pada monografi dan kriteria keberterimaan yang sesuai dengan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan cemaran yang merupakan hasil perubahan dari metode pembuatan atau berasal dari sumber eksternal harus dilaksanakan sebagai uji tambahan dari setiap yang dinyatakan dalam monografi. Nah, di sini dalam pembuatan ingredient senyawa atau bahan aktif senyawa biasanya mengalami suatu proses sintesa. Dalam proses sintesa tentunya setelah akhir dari sintesa diperlukan suatu pemurnian. Pemurnian ini tujuannya adalah menghilangkan senyawa-senyawa yang dipakai dalam proses sintesa tadi. Nah, senyawa yang dipakai menjadi suatu hasil senyawa aktif biasanya disebut dengan cemaran atau impurity. Nah, inilah yang diuji ditetapkan kadarnya untuk menentukan batas minimal sehingga dilakukan baik dia uji kualitatif maupun uji kuantitatif nantinya. Contoh uji cemaran di sini adalah cemaran organik.
Jadi dalam monografi dikatakan bahwa jika monografi memuat penetapan kadar atau uji cemaran organik berdasarkan kromatografi senyawa lain, uji sisa pelarut dan prosedur monografi tidak dapat deteksi identitas, jumlah cemaran dan bahan yang diketahui, maka harus dilakukan sebagai cemaran organik. Di sini secara umum cemarannya biar ketika tidak bisa diidentifikasi, maka secara umum dikelompokkan sebagai cemaran organik. Itu ketentuan yang dituliskan dalam Farmakope Indonesia. Nah, kita lihat lebih jauh apa sih yang dimaksudkan dengan uji atau analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, dan atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Jadi di sini jelas seperti pada penjelasan sebelumnya, kualitatif tujuannya adalah identifikasi. Nah, identifikasi merupakan suatu ketentuan uji yang harus dikerjakan seorang farmasis dalam farmakope. Nah, dengan kata lain, analisis kualitatif berkaitan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analit yang dimaksudkan dalam suatu sampel. Jadi di sini membuktikan bahwa memang benar ada atau memang benar tidak ada. Kita belum menentukan berapa banyaknya. Jadi memang benar seperti yang disampaikan dalam farmakope bahwa identitas yang tertera sesuai dengan senyawa yang ada. Kita lihat chemical analysis of pharmaceutical ingredients. Artinya, analisis kimia yang biasa dikerjakan pada ingredient farmasi. Misalnya impurity and pharmaceutical ingredient. Di sini ada impurity and impurity chemical ingredients. Di situ adalah impurity testing of pharmaceutical ingredient. Pure chemical ingredient. Jadi di sini dilakukan uji. Yang pertama adalah ingredient senyawa murni yang ada di dalam sediaan farmasi itu sendiri. Yang kedua adalah impurity organic multi-chemical ingredient, yaitu senyawa identifikasi dari impurity testing organic multi-ingredient. Tadi seperti dalam farmakope dimaksudkan apabila identitas senyawa pengotornya tidak bisa diketahui, maka dilakukanlah uji secara menyeluruh, yaitu senyawa organik secara menyeluruh. Nah, di sini jenis dari impurities. Kemudian berikutnya adalah identification of pharmaceutical ingredients. Setelah itu kita melihat identitas dari senyawa tersebut. Nah, kemudian identification and impurity testing organic multi chemical ingredient. Di sini umumnya menggunakan oksidasi substan, kemudian nilai asam, nilai hidroksil, nilai iodin, nilai peroksida, nilai saponifikasi atau senyawa tak tersaponifikasi. Ini secara umum atau tes-tes lainnya. Nah, kita lanjutkan. Contoh dari jenis-jenis active pharmaceutical ingredient atau excipient. Misalnya pure chemical ingredient, ibuprofen. Di situ adalah senyawa aktif. Kemudian ada benzoic acid, itu adalah excipient. Multi chemical ingredient atau organik, yaitu polyethylene glycol, itu excipient. Kemudian soya oil, itu excipient. Kemudian di sini umum dilakukan tes senyawa organik pengotor. Kemudian diperlukan juga multi chemical ingredient khusus inorganik seperti bontanit sebagai excipient, talc juga sebagai excipient, atau oksigen itu sebagai active pharmaceutical. Di sini gases and liquids. Kemudian water itu excipient.
Kemudian ada jenis-jenis lainnya seperti radioaktif, substansi, biological, macromolekular, produk human and animal origin atau plant material seperti hard drugs. Itu jenisnya bermacam-macam. Nah, di sini tergantung dari klasifikasi dari pharmaceutical ingredient itu sendiri. Nah, ini contoh di sini. Sebagai reaksi skema dari sintesa ibuprofen seperti terlihat pada senyawa dimulai dari senyawa aromatik dengan gugus hidroksil kemudian disintesa sehingga pada terakhirnya terbentuk suatu senyawa ibuprofen. Nah, di sini sisa atau byproductnya ini adalah senyawa-senyawa yang ini. Inilah yang disebut dengan impurities nantinya. Sehingga dia sebelum mendapatkan ibuprofen ini akan dilakukan suatu pemurnian. Jadi pemurnian menggunakan kromatografi untuk tujuannya adalah mendapatkan ingredient yang diinginkan. Nah, di sini ini sebagai aktif compound, sebagai utamanya aktif compound. Ini dia. Nah, kemudian ini sebagai aktif compound. Ya, kemudian ini adalah senyawa-senyawa impuritiesnya atau pengotornya. Nah, tentunya harus dilakukan suatu pemisahan di sini, yaitu pemisahan menggunakan senyawa aktif compound, yaitu yang harus dikerjakan di dalam pekerjaan ini menggunakan mungkin kromatografi atau yang lainnya. Jadi bisa digunakan kromatografi tergantung dari jenis-jenisnya. Nah, kita lanjutkan. Ini Bapak berikan contoh. Monografi propilidon. Jadi ini propiliodon, di sini senyawanya, kemudian di sini adalah ketentuan dari propiliodon, kemudian pemeriannya adalah serbuk kabur putih, hampir tidak. Kemudian kelarutannya, kemudian identifikasi di sini menggunakan reaksi pemanasan, kemudian dia akan menghasilkan warna atau menggunakan pemanasan menggunakan reflux dengan bantuan dari natrium hidroksida sehingga nanti akan menghasilkan suatu reaksi pengendapan dan diuji keasaman. Nah, identifikasi di sini menggunakan secara umum yaitu identifikasi keasaman jenis yodium atau yodidanya, kemudian susut pengeringan. Nah, ini secara umum dikerjakan. Baik, di sini kita lanjutkan dengan uji kualitatif obat secara konvensional. Jadi seperti yang tadi Bapak sebut di depan bahwa analisis kualitatif obat diarahkan pada pengenalan senyawa obat yang meliputi pengetahuan tentang analisis yang hingga kini telah dikenal. Dalam melakukan analisis kita mempergunakan sifat-sifat dari zat atau bahan baik sifat fisik maupun sifat kimianya. Kemudian teknik analisis secara kualitatif didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawa kimia dan bukan berdasarkan efek farmakologinya. Nah, di hal ini disebabkan karena kadang-kadang suatu obat dengan struktur kimia yang sama memiliki efek farmakologi yang jauh berbeda atau sangat berjauhan. Nah, sehingga di sini identifikasi hanya didasarkan pada senyawa kimia dari suatu obat. Kita lanjut uji metode uji secara konvensional. Pertama meliputi uji pendahuluan yang meliputi pada penyanderaan atau penginderaan atau uji organoleptik, yaitu identifikasi sifat fisik obat menggunakan indera, yaitu menentukan bentuk, bau, warna, dan rasa dari suatu obat. Nah, kemudian
sifat fisika seperti kelarutan, titik lebur, titik leleh. Nah, itu ditetapkan. Kemudian pengujian derajat keasaman menggunakan tes keasaman dan penetapan dari unsur-unsur obat lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penentuan dari gugus fungsi yang khas yang ada di dalam suatu obat itu sendiri. Yang ketiga adalah penentuan jenis berdasarkan reaksi-reaksi tertentu. Dan yang terakhir adalah pengamatan dari bentuk kristal menggunakan mikroskop. Nah, ini 4 langkah yang biasa digunakan secara konvensional untuk mengidentifikasi dari obat. Bagaimana tahapan-tahapannya? Pertama, pendahuluan. Di sini misalnya uji organoleptik, misalnya kita ketahui dipiridodamol warnanya kuning, etakridin warnanya kuning, kemudian etaferin itu warnanya kuning terang, kemudian mepadoin warnanya kuning terang, kemudian niklosamid warnanya kuning pucat, nitrazepin warnanya kuning muda, riboflavin kuning sampai sangat kuning jingga, tetrasiklin kuning. Anda bayangkan pengenalan warna ini terhadap suatu senyawa yang begitu luas, banyak sekali. Sedangkan kita tahu bahwa farmakologi atau efek toksik solavasid et venenum. Jadi masing-masing senyawa memiliki efek yang sangat spesifik sehingga kita harus lebih spesifik dalam melakukan identifikasi. Kemudian diperlukan uji tes kelarutan dari sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, dan praktis tidak larut. Nah, ini biasanya dicantumkan dalam suatu monografi di dalam farmakope. Kemudian dilanjutkan dengan uji keasaman. Di sini menggunakan kertas lamos sebagai indikator. Nah, di sana berdasarkan derajat dari keasaman dan kebasaan dari suatu senyawa, baru dilakukan penetapan unsur-unsur. Penentuan unsur-unsur dalam identitas senyawa obat adalah tahap yang menentukan keberadaan unsur karbon, hidrogen, oksigen pada suatu identifikasi atau unsur lain dalam suatu pemeriksaan nitrogen, sulfur, fosfor, atau halogenida. Keberadaan ini menjadi kunci atau bagian dari tahapan-tahapan dalam melakukan identifikasi secara konvensional. Nah, ini contohnya reaksi-reaksi yang umum secara konvensional digunakan dalam mengidentifikasi. Misalnya, reaksi nitrogen yaitu menggunakan reaksi Lashanya. Jadi lasanya di sinilah tabung pijar, kemudian bahan, kemudian natrium dipanaskan, kemudian ditambahkan sampel, ditambahkan PeRO2 sulfat, dididihkan, akan menghasilkan besi hidroksida, kemudian dilarutkan dengan NaCl akan memberi warna biru. Nah, kemudian pemeriksaan sulfur, di sana adalah bahan 50 mg, kemudian ditambahkan 1 mili peroksida 30%, kemudian tetes larutan feri 3 klorida, diencerkan dengan air, ditambahkan NaCl, ditambahkan larutan barium klorida 5%, sehingga terbentuklah barium sulfat yang mengendap dengan berwarna putih. Nah, kemudian pembentukan pemeriksaan senyawa halogen. Di sini diletakkan dalam keping tembaga lalu dibakar dengan api, kemudian warna hijau atau terbentuk warna halogen lainnya yang menguap. Nah, itu yang diamati secara khusus. Nah, di sini senyawa nitrogen dalam bentuk nitrat, nitrit, senyawa nitro, amin primer, amin sekunder, amin tersier, dia bersifat sebagai suatu basa, atau amonium kuaterner, golongan amin aromatik, amin amida netral, atau asam amino dalam bentuk lainnya, sehingga banyak senyawa amin. Di sini senyawa nitrat dalam air biasanya ditambahkan ferisulfat, SO4, kemudian H2SO4 pekat sehingga terbentuk warna cincin yang berwarna coklat. Kemudian reaksi nitroaromatik yaitu menggunakan niklosamida, nitrazepam atau chlorampenicol. Di sini reaksinya
50 mg zat ditambahkan 3 mili etanol, tambahkan 4 mili air, tambahkan 200 mg zinc, kemudian 3 mili HCl encer dipanaskan. Setelah itu 2 mili pitrat ditambahkan 1 tetes reaksi azo dan reaksi azo 1,2 terbentuklah endapan jingga. Nah, ini contohnya pemeriksaan basa amin menggunakan reaksi Mayer. Akan terbentuk endapan berwarna kuning. Jadi, reaksi Mayer itu HgCl2 ditambahkan kalium iodida. Kemudian reaksi amin alifatik primer menggunakan reaksi Sandford. Di sini etanol, karbon disulfid dipanaskan, sisa larutan ditambahkan Hg2 klorida 5%, dia akan membentuk bau yang khas seperti bau busuk. Kemudian amin aromatik primer dengan reaksi diazo. Jadi menggunakan benzakoin, kemudian etakridin, PAS, kemudian prokain, sulfonamida. Di sini digunakanlah reaksi diazo 1,2 sehingga membentuk suatu warna endapan berupa merah jingga. Pemeriksaan amin sekunder di sini menggunakan reaksi pemanasan sehingga dituangkan akan terbentuk bau merah berwarna yang berubah dari biru menjadi merah dengan sederetan reaksi yang adik-adik bisa lihat sendiri. Jadi menggunakan sederetan reaksi yang di sini adik-adik bisa lihat apa yang terjadi. Jadi sekian banyak reaksi yang harus disiapkan dalam prosesnya. Nah, kemudian kita lanjutkan, jadi adik-adik bisa mengenal begitu secara konvensional. Jadi amin alifatik primer dan aromatik menggunakan reaksi isonitril. Jadi senyawa akan terbentuk tercium bau khas isonitril yaitu menggunakan etanol, kloropom, kemudian bansa alkali dipanaskan. Kemudian pemeriksaan asam amino menggunakan ninhidrin. Akan terbentuk warna yaitu warna kemerahan, ungu atau biru menggunakan ninhidrin. Kemudian pemeriksaan golongan guanidin menggunakan reaksi Sakaguchi. Jadi akan terbentuk warna-warna yang seperti tertera yaitu berbentuk warna merah ungu, kemudian ditambahkan larutan brom. Kemudian digunakan juga pemeriksaan piridin, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki inti piridin. Nah, sehingga kita harus tahu tercium bau piridin. Bau piridin itu seperti apa? Kadang-kadang kita tidak begitu mengenalnya. Nah, di sini golongan senyawa lainnya seperti reaksi Fehling, yaitu Fehling 1 dan 2 membentuk endapan warna bata. Di sini khusus untuk senyawa-senyawa pereduksi. Jadi atau senyawa reaksi permanganat. Di sini akan terbentuk reaksi hilangnya warna merah dari permanganat yaitu karena direduksi atau reaksi adisi brom sehingga terbentuk air brom yang berwarna. Nah, ini warna brom yang ungu kemudian dia akan tereduksi sehingga hilang warnanya. Kemudian senyawa asam organik ester atau aldehid. Senyawa asam organik di sini menggunakan reaksi tionil klorida dipanaskan, dikeringkan, kemudian ditambahkan sederetan reaksi yang kompleks, yaitu sehingga mendapatkan warna besi hidroksiamat. Nah, dan demikian juga pada pemeriksaan ester, pemeriksaan aldehid menggunakan reaksi SIF. Nah, sebagai seorang farmasis di zaman dulu tentunya kita harus paham sederetan reaksi-reaksi konvensional yang digunakan untuk mengidentifikasi dari suatu obat. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa hasil urai formaldehyde, kemudian aktif metil dan iodopom. Jadi ketika senyawa direaksikan dia akan menghasilkan senyawa-senyawa ini sehingga mendapatkan reaksi-reaksi seperti yang sangat spesifik untuk beberapa golongan. Nah, kemudian reaksi menggunakan besi 3 klorida, milon, asam sulfat dan triasotasi. Nah, di sini menggunakan reaksi warna. Jadi reaksi besi menggunakan untuk reaksi fenol, kemudian
Milon juga fenol sama nitagen, kemudian fenol. Nah, bayangkan ketika kita ingin mengidentifikasi senyawa fenol, kita harus menggunakan berbagai macam reaksi. Kemudian reaksi Mureksit khusus, di sini khusus untuk senyawa-senyawa yang berintikan purin, seperti tiofilin, kafein, tiobromin. Kemudian reaksi Zwicker di sini digunakan untuk senyawa berintikan barbiturat, kemudian fenitoin atau furin, dan juga reaksi vitalimorin. Jadi khusus di sini. Nah, ini senyawa-senyawa reaksi khusus. Yang kedua adalah senyawa dengan krom pentoksida menghasilkan senyawa-senyawa seperti ini yang positif, yaitu filokarbin, fenazon, pentel, dan seterusnya. Ya, adik-adik, kompleks senyawa berwarna untuk larutan tembaga sulfat di sini biasanya positif untuk senyawa-senyawa etanolamin, asam amino, dan beberapa sulfonamida. Kemudian beberapa reaksi steroid menggunakan salvoksi atau Lieberman-Bouchard. Nah, masih kita secara umum belum bisa kita mengidentifikasi senyawa itu secara khusus, sehingga akan lebih kompleks lagi. Nah, selanjutnya adalah identifikasi gugus fungsi. Nah, seperti yang tadi ada gugus senyawa karbohidrat, ada senyawa asam organik, ada pemeriksaan senyawa fenol, kemudian dan seterusnya. Di sini ada gugus fungsional uji golongan seperti alkaloid, kemudian sulfonamid menggunakan korek api dan seterusnya, kemudian senyawa barbiturat seperti tadi yang kita bahas pada slide sebelumnya menggunakan reaksi Zwicker. Nah, ini masih terlalu umum sehingga belum mampu melakukan identifikasi senyawa secara spesifik terhadap identitas suatu senyawa. Nah, itulah kelemahan dari metode identifikasi atau reaksi kimia kuantitatif secara konvensional. Nah, di sini menggunakan jenis seperti penangas, kemudian terbentuklah kristal. Nah, kita bayangkan beberapa kristal, lihat di bawah mikroskop. Pada zaman itu, kebetulan Bapak sempat masih melakukan, sehingga kita harus kenal jenis-jenis kristalnya ini. Nah, kita lihat di sini adalah gugus fungsi. Jadi misalnya gugus fungsi yaitu bromometil, kemudian di sini metil alkohol, kemudian metoksi eltana atau ether, kemudian keton, kemudian propanon, kemudian alkanal atau etanol, kemudian alkanoat, dan berbagai jenis gugus-gugus fungsi yang ada, yang tentunya akan memberikan reaksi yang berbeda atau membutuhkan identitas reaksi yang sangat berbeda-beda. Kita bayangkan sekarang identifikasi kualitatif menggunakan reaksi yang hanya dapat mengidentifikasi senyawa secara umum, namun tuntutan dalam farmakope sangat berbeda. Bagaimana di dunia lain ketika kita bandingkan kemampuan dalam elusidasi suatu senyawa obat? Jadi struktur elusidasi tentunya pertama kali diidentifikasi kiralitas suatu senyawa. Kemudian kedua, identifikasi gugus kromofor dari suatu senyawa menggunakan spektrofotometri UV visible. Kemudian identifikasi gugus fungsi dari suatu senyawa bisa menggunakan spektrofotometri inframerah atau spektrofotometri Raman. Setelah kita tahu gugus fungsinya, dilanjutkan untuk mengidentifikasi rumus kimia dengan menggunakan spektrofotometri massa, sehingga kita akan mendapatkan di sini muatan per massa. Ya, setelah itu baru kita ingin mengetahui struktur dari suatu kimia. Bisa menggunakan pertama kali adalah untuk melihat posisi dari
H, sehingga kita menggunakan HNMR, kemudian melihat posisi C, kita menggunakan CNMR. Sehari semua ini akan disimulasikan secara komputer untuk mendapatkan struktur kimianya. Nah, inilah yang harus dikerjakan di saat ini. Adik-adik bisa lihat berapa tadi dibutuhkan, sedangkan sebagian besar dari senyawa ini adalah non-destructive analysis. Jadi, identifikasi yang tidak merusak bahannya. Nah, ini yang sekarang sedang dikerjakan. Nah, contohnya, ini adalah spektrum dari D-glukosa, spektrum inframerah. Bagaimana spektrum inframerah yang berwarna merah ini? Apa maknanya di sini ketika adik-adik belajar nanti tentang spektrum inframerah sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa senyawa ini memiliki gugus OH, kemudian gugus C rendah, alken, nah, atau kemudian di sini ada ikatan dari NOCO. Nah, kita bisa lihat bahwa glukosa akan memiliki struktur ini. Namun kita tidak bisa tahu struktur yang ada, kita hanya bisa mengidentifikasi bahwa gugus fungsi yang dimiliki oleh suatu senyawa ketika kita ukur menggunakan spektrofotometri inframerah atau menggunakan spektrofotometri Raman. Nah, ini contoh dari gugus fungsi. Di mana dia muncul? Nah, OH dia akan muncul di daerah 37.000 sampai 30.000. Kemudian CH aromatik dia akan muncul di daerah mana dan seterusnya. Ini adalah identitas dari teoritik dan apa yang sering kita dapatkan dengan FTIR atau di sini Raman kita belum masukkan. Nah, disinilah yang perlu adik-adik pahami. Bagaimana vibrasional spektrum dari gugus fungsinya kita bisa lakukan identifikasi menggunakan spektrum fotometri inframerah. Ini contoh dari spektrum. Jadi suatu senyawa amin aromatik, dari fenol aromatik, dia bisa diidentifikasi ini gugus dari OH yang berikatan dengan H, kemudian di sini adalah CH aromatik atau CH. Kemudian di sini gugus aromatisnya yang muncul dan di sini adalah sidik jari dari aromatis. Nah, semua ini harus dipelajari untuk melakukan identifikasi dari suatu senyawa. Nah, bagaimana dengan spektrofotometri massa? Spektrofotometri massa. Nah, di sini spektrum dari spektrofotometri massa. Yang kita dapatkan adalah massa per muatan. Jadi, ini adalah fragmentasi dari suatu spektrum. Nah, ketika itu kita tahu massa muatan ini adalah bobot molekul atau BM dari suatu senyawa. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi berdasarkan gugus fungsi tadi dan jumlah atom H dan jumlah atom C, kita bisa akan prediksi dari senyawa kimia ini. Nah, seterusnya kita menggunakan HNMR. HNMR adalah untuk melihat letak dari gugus H yang ada di sekitarnya. Nah, ini kita bisa lihat. Kemudian selanjutnya, ini contohnya dari jenis H-nya. Selanjutnya kita akan bisa mengidentifikasi jumlah atom H tetangga, menentukan letak dari gugus fungsi atom H. Nah, ini menggunakan CNMR. CNMR kita bisa tahu di mana fungsi dan berapa atom C yang ada di dalam suatu senyawa. Nah, ketika semua HNMR dan CNMR kita gabungkan, kita bisa mendapatkan struktur kimia atau rumus kimianya. Dan kita akan bisa mengetahui struktur kimianya. Dengan bantuan CAD, kita bisa memprediksi struktur kimianya seperti apa, sehingga lebih teliti dan lebih jelas untuk melakukan identitas. Nah, akhirnya kita bisa simpulkan, analisis kualitatif senyawa obat membutuhkan identifikasi dari suatu senyawa obat. Metode analisis kualitatif secara konvensional sudah banyak ditinggalkan dalam farmakopi. Identifikasi senyawa menggunakan instrumen pada umumnya yang kita lihat dalam farmakopi. Nah, demikianlah pembelajaran dari materi ini.
kita lanjutkan pada pembelajaran yang lain. Terima kasih.